Hai Sobat Info. Mengenai ramalan zodiak dan juga astrologi, selalu saja menjadi topik yang dicari-cari, bukan? Hal ini seolah menjadi wacana yang tidak tergantikan di tengah masyarakat era digital yang jauh lebih rasional. Nah, karena itu tema zodiak selalu dihadirkan dalam rubrik khusus di banyak media, termasuk media-media daring. Bagi kamu yang belum tahu, zodiak ialah simbol untuk menerangkan imajinasi astrologi, di mana gerakan rasi bintang ini adalah bagian dari simbol gerakan benda-benda di alam semesta. Selain itu, gerakan ini lantas dihubungkan dengan nasib manusia dan dipelajari lewat sebuah ilmu bernama astrologi. Dalam perkembangannya, para astrolog juga mempelajari gerakan repetitif dari benda tata surya berupa planet, bulan, dan matahari. Namun, yang kali ini kita akan bahas adalah kisah mitologi di balik 12 simbol zodiak. Untuk kamu yang penasaran, kamu bisa langsung aja simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di bawah video ini ya. Terutama buat kamu yang baru gabung di channel kami. Dan jangan lupa like-nya kalau kamu suka informasi dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Aquarius. Aquarius melambangkan seseorang yang menuangkan air dari kendi. Dan ternyata kisah ini merupakan tentang Ganymedes, yakni pangeran yang sangat tampan. Waktu itu Zeus mengubah dirinya menjadi elang dan menculik Ganymedes ke Olympus. Lalu Zeus menugaskan dirinya untuk menjadi juru minum pribadinya, di mana hal itu merupakan sebuah jabatan yang cukup tinggi. Namun lambat laun, Ganymedes merasa muak dan menuangkan seluruh air, ambrosia dan juga anggur yang ada, sehingga terjadi hujan yang tak berkesudahan di bumi dan terjadilah air bah. Melihat hal itu terjadi, Zeus menyadari tindakannya yang jahat kepada Ganymedes. Akhirnya ia memberikan sebuah tempat di rasi bintang sebagai zodiak Aquarius. Pisces. Simbol dari zodiak Pisces adalah dua ikan yang berenang berlawanan arah. Awal kisahnya ketika itu Typhon, yakni monster paling besar dan paling mengerikan, mendeklarasikan peperangan kepada semua dewa Olympus. Akhirnya seluruh dewa menyamarkan diri untuk menyerang Typhon. Dewi cinta dan kecantikan yakni Aphrodite dan Eros anaknya menyelam ke kedalaman laut dan mengambil 2 ekor ikan. Singkat cerita, Typhon berhasil dikalahkan dan semua dewa kembali ke bentuk asalnya. Aphrodite dan anaknya merasa berterima kasih atas ikan yang sudah meminjamkan bentuk mereka. Lalu dirinya memberikan tempat kepada ikan di rasi bintang sebagai zodiak Pisces. Aries. Simbol Aries berasal dari tokoh mitologi domba jantan berbulu emas yang dapat terbang, yaitu Chrysomalus. Waktu itu peri awan Nifele mengirimnya untuk menyelamatkan kedua anaknya, yakni Phrixus dan Hyle, yang akan dikurbankan kepada para dewa. Lambang tanduk emas pada Aries adalah simbol dari domba tersebut. Namun ketika menyelamatkan kedua anak peri awan Nifele, salah satunya jatuh dan meninggal. Karena merasa bersalah, ia akhirnya terbang ke surga untuk mengorbankan dirinya sendiri kepada para dewa. Dan atas jasanya inilah, Chrysomalus mendapat sebuah tempat di para bintang sebagai konstelasi Aries oleh Zeus. Taurus. Bagi kamu yang belum tahu, banteng jantan adalah simbol dari Taurus. Banteng melambangkan dewa Zeus yang kuat dan hebat, serta senang mengubah-ubah dirinya sendiri. Selain itu, menurut mitologi Yunani, banteng ini sebenarnya adalah dewa Zeus itu sendiri, yang katanya memang hobi mengubah-ubah dirinya sendiri. Waktu itu, Europa, yakni seorang putri dari wilayah Phoenicia di Timur Tengah menarik perhatian Zeus. Akhirnya Zeus menampakkan dirinya dalam bentuk banteng putih yang mengagumkan untuk menarik hati Europa. Akhirnya Europa pun tertarik dan menaiki banteng tersebut. Lalu mereka pergi melintasi samudera ke sebuah wilayah di Yunani kuno. Namun sesampainya di sana, Zeus mengubah dirinya lagi menyerupai elang dan memperkosa Europa. Atas tindakan dan perselingkuhan tersebut, Zeus meletakkan lambang banteng di antara para bintang-bintang yakni Taurus. Gemini. Gemini disimbolkan dengan 2 anak kembar yang asalnya dari tokoh mitologi Yunani yakni Castor dan Pollux. Mereka adalah kakak beradik kembar, yakni anak dari Leda dengan ayah yang berbeda. Ayah Castor adalah Tyndarus, seorang raja dari Sparta,
Sedangkan ayah Pollux adalah dewa Zeus. Sebagai darah daging Zeus, tentunya Pollux adalah anak yang abadi ya. Hubungan Castor dan Pollux sangatlah erat. Mereka tampan dan sama-sama senang berpetualang. Saat menjadi dewasa, Castor dikenal sebagai penunggang kuda yang hebat, dan Pollux dikenal sebagai seseorang dengan kekuatan yang luar biasa. Namun di sebuah perang, Castor akhirnya gugur, dan Pollux pun menjadi putus asa, lalu meminta Zeus untuk mencabut keabadiannya agar ia bisa meninggal. Namun siapa sangka, Zeus menolaknya. Dan akhirnya Zeus membuat mereka berdua bersama selamanya sebagai konstelasi bintang kembar, yaitu Gemini. Leo. Dari namanya aja kita udah tahu ya guys bahwa Leo itu artinya singa. Namun singa sebagai simbol zodiak Leo juga berasal dari kisah Hercules. Singa Namea adalah rintangan pertama Hercules, di mana singa ini berbulu emas dan memiliki kulit yang tidak dapat ditembus oleh senjata apapun. Tapi siapa sangka, Hercules berhasil membunuh singa Namea dengan melemparkan potongan kayu ke arah tenggorokannya, sampai akhirnya singa tersebut mati karena tersedak. Hercules menggunakan cakar dari singa tersebut untuk merobek kulit singa, dan kemudian bulu-bulu singa tersebut digunakan sebagai pakaiannya untuk melindunginya dalam perang selanjutnya. Dalam pertarungan yang megah itu, akhirnya Zeus menyediakan tempat kepada singa Namea di rasi bintang untuk konstelasi Leo. Virgo. Asal mula zodiak Virgo dimulai dari kisah Pandora, yakni wanita yang diciptakan oleh dewa keterampilan Hephaestus. Pandora pada saat itu membuka kotak terlarang sehingga seluruh kejahatan turun ke dunia termasuk kematian. Hal tersebut akhirnya membuat semua dewa yang ada di bumi kembali ke surga agar terhindar dari kejahatan-kejahatan tersebut. Simbol wanita perawan pada zodiak Virgo melambangkan kesucian, kepolosan, dan kemurnian dari Dewi Astraea, yakni dewi yang paling terakhir kembali ke surga. Astraea diberikan tempat di rasi bintang sebagai bentuk peringatan dari hilangnya kesucian, kepolosan, dan kemurnian di bumi. Libra. Sesuai dengan lambangnya, Libra melambangkan keadilan dan kebenaran. Kisahnya pun diangkat dari Dewi Keadilan yakni Themis. Dewi Themis adalah ibu dari Dewi Astraea, dan letak mereka berdua saling berdampingan pada konstelasi rasi bintang. Simbol Libra mengingatkan bahwa keadilan dan kebenaran adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan dan tidak boleh terlupakan. Scorpio. Kisah ini berawal dari mitologi tentang kesombongan Orion sebagai pria tertampan dan tertinggi yang pernah ada. Waktu itu Orion dengan lantang mengatakan bahwa dirinya dapat mengalahkan semua makhluk di bumi ini. Namun kesombongannya membuat Dewi Bumi Gaia mengirimkan seekor kalajengking untuk mengalahkan Orion. Pada akhirnya Orion pun mati tersengat racun kalajengking tersebut. Kemenangan kalajengking membuat Gaia menempatkan kalajengking tersebut di konstelasi bintang sebagai Scorpio. Sagittarius. Zodiak Sagittarius berasal dari tokoh mitologi sebuah makhluk setengah kuda atau Chiron. Dalam sebuah perkelahian, waktu itu Hercules menghindar dari panah beracun lawan dan akhirnya menyebabkan panah itu mengenai kaki Chiron. Bagi yang belum tahu, Chiron adalah anak Poseidon dan memiliki keabadian. Ia abadi, namun harus merasakan sakit yang luar biasa. Dalam perjalanannya dengan Hercules, mereka tak sengaja bertemu dengan Prometheus, yakni pencipta umat manusia namun harus terkurung. Chiron bersedia menggantikan posisi Prometheus yang terkurung agar Prometheus dapat terbebas. Dan akhirnya keputusannya itu membuat Zeus menempatkan Chiron di konstelasi bintang sebagai zodiak Sagittarius. Capricorn. Cerita tentang Capricorn berasal dari dewa bernama Pen. Suatu hari ia melompat ke air karena terancam untuk menghindari monster Python. Ketika melompat, Pen mengubah dirinya menjadi hewan, di mana di permukaan air badannya berupa kambing dan yang di dalam air berupa ikan. Itulah sebabnya terkadang simbol Capricorn berupa kambing jantan berjanggut ditambahkan dengan ekor ikan. So, itu dia guys, kisah mitologi di balik 12 simbol zodiak. Kalau kamu zodiaknya apa nih? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye!